Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat sesuatu yang menarik banget nih. Gimana sih manusia dari dulu coba bikin mesin yang bisa, ya, berpikir logis. Terus juga gimana kita memetakan kebenaran itu sendiri. Jadi fokus kita hari ini tuh ke mesin-mesin logika yang awal-awal banget sama konsep dasar tabel kebenaran. Sumber kita kali ini dari bab 10 buku Logic Made Easy punya Deborah J. Bennett. Nah, misi kita bareng Anda. Kita coba bongkar ide-ide di balik usaha bikin penalaran jadi mekanis ini, sama gimana cara kita nunjukin kebenaran logis yang sistematis. Ada kutipan keren nih dari Charles Sanders Peirce, nanti kita bahas. Rahasia semua mesin penalaran sebenarnya sangat sederhana. Maksudnya apa ya? Kita cari tahu deh. Tepat sekali. Dan ini sebenarnya bagian dari upaya panjang kita ya sebagai manusia buat ngerti bahkan mungkin bikin otomatis cara kita mikir. Apalagi setelah George Boole itu di pertengahan abad 19 nunjukin kalau logika bisa loh diekspresikan pakai aljabar. Wah, mimpi bikin mesin berpikir jadi kerasa lebih lebih mungkin gitu. Oke, menarik. Mari kita mulai dari mimpi mengotomatisasi logika ini. Jadi, setelah Boole kasih fondasi aljabarnya, ada nih beberapa pemikir, penemu juga, yang coba bikin jadi bentuk fisik. Salah satu yang paling awal nih, mungkin belum banyak yang tahu juga, itu Earl Stanhope. Dia bikin alat namanya demonstrator. Ah iya, Earl Stanhope itu sekitar tahun 1753 sampai 1816 ya hidupnya. Sosoknya menarik banget. Dia memang bikin alat itu, tapi dia rahasiain banget. Khawatir idenya diambil orang sebelum dia sempat publikasi resmi. Lucunya, detil alatnya itu baru kebongkar tahun 1879. Lama banget setelah dia meninggal kan? Wah, lama sekali ya. Terus tujuannya apa dia bikin alat itu? Tujuannya Stanhope ini sebenarnya mulia loh. Dia pengen bikin cara ngajar logika lebih simpel. Zaman itu kan ngajar logika tuh banyak hafalan nama-nama Latin yang agak kaku ya, kayak Barbara, Celaren. Dia bahkan sampai bikin istilah sendiri. Holos buat term tengah, ho buat subjek, los buat predikat. Ada aturan kayak tambah ho ke los, kurangi holos. Agak aneh sih kedengarannya sekarang, tapi ya niatnya bagus, biar logika gampang dipelajari. Unik juga ya pendekatannya. Nah, terus ada tokoh yang kayaknya lebih sering disebut nih, William Stanley Jevons. Sekitar 1869, dia bikin Logic Machine, yang sering dijuluki Logical Piano itu kan, karena bentuknya katanya mirip piano. Gede juga ya, mesinnya tingginya semeteran. Ada keyboardnya, tuas, batang kayu. Betul, logical piano. Dan yang bikin hebat, mesin Jevons ini bukan cuma konsep. Ini model pertama yang beneran jalan dan bisa nyelesain silogisme yang rumit. Katanya sih, lebih cepat dari manusia yang jago logika sekalipun di zaman itu. Coba bayangin deh, mesin mekanik gitu bisa ngalahin kecepatan mikir logis manusia di tahun 1860-an. Keren banget. Iya, luar biasa sih itu. Klaimnya kan kecepatannya itu ya. Tapi gimana sih cara kerjanya? Apa serumit kelihatannya? Nah itu dia, cara kerjanya sebenarnya cerdik, pakai prinsip mekanis. Jadi Anda masukin premis-premis logis pakai kunci-kunci di keyboard itu. Di dalam mesinnya ada mekanisme tuas sama batang yang mewakili kombinasi-kombinasi logis. Pas premis dimasukin, mesin otomatis nyingkirin kombinasi term yang jadi ndak mungkin atau kontradiktif gara-gara premis tadi. Nah, apa yang sisa yang ditampilin mesin itu semua kesimpulan yang logis yang konsisten sama premis awal. Gitu. Oh, jadi kayak proses eliminasi mekanis gitu ya? Betul, Jevons sendiri ngelihat mesinnya ini kayak perwujudan fisik dari bukunya George Boole, Laws of Thought. Dia emang terpengaruh banget sama Boole. Selain piano logika ini, Jevons juga bikin alat bantu lain loh. Ada Logical Abecedarium, itu kayak indeks lengkap semua kemungkinan kombinasi logis. Terus ada Logical Slate, Logical Abacus, buat bantu analisis sama ngajar juga. Abecedarium, indeks lengkap ya? Iya, dan ada hitungan menarik dari Jevons soal ini. Dia pernah ngitung kalau mau bikin indeks lengkap buat cuma 5 term logis aja, itu butuh sekitar 65.536 buku tebel banget. Wow, 65.000 lebih buku tebal. Cuma buat 5 term. Iya, kebayang kan ambisinya, sekaligus ya nunjukin batasan teknologi zaman itu. Sekarang sih tugas kayak gitu gampang banget buat komputer, tapi ini nunjukin visinya Jevons soal potensi komputasi logis yang, wah, masif. Visinya jauh ke depan ya.
Oke, dari Jevons kita geser dikit, ada Alan Marquand, ini dari Amerika. Dia bikin mesinnya sekitar tahun 1881. Katanya sih mirip Jevons mesinnya, tapi dirancang biar lebih fleksibel. Gimana tuh maksudnya lebih fleksibel? Marquand coba ningkatin apa dari desain Jevons? Mark I ini tujuannya memang bikin mesin yang lebih bisa diadaptasi ya. Mungkin buat masalah yang lebih gede, yang term atau variabelnya lebih banyak. Tapi ada satu beda penting nih di cara mesinnya jalan. Terutama soal inputnya. Oh ya, mesin Jevons tadi kan kayaknya langsung ya, masukin premis, keluar kesimpulan. Apa bedanya Marquand? Uniknya itu di cara masukin premisnya. Beda sama Jevons, di mesin Mark I Anda harus masukin premis dalam bentuk negatifnya. Agak aneh mungkin kedengarannya. Negatifnya? Loh, kok gitu? Gimana cara kerjanya kalau inputnya negatif? Logikanya begini, mesin Mark I itu kerjanya nyingkirin atau ngebuang setiap kemungkinan kesimpulan yang cocok sama negasi dari premis yang Anda masukin. Kenapa? Karena kalau suatu kemungkinan cocok sama negasi premis, artinya kemungkinan itu ya berlawanan dong sama premis asli yang mau diuji. Jadi apa yang nggak kebuang, apa yang sisa, nah itulah kesimpulan yang konsisten sama premis asli Anda. Oke. Jadi proses eliminasinya berdasarkan negasi premis ya? Betul. Secara teknisnya, Marquand pakai aljabar Boole, disjungsi atau itu kayak penjumlahan, konjungsi dan kayak perkalian. Dia juga pakai notasi kondisional dari Charles Sanders Peirce. Contohnya nih, pernyataan jika A maka B atau semua A adalah B, ditulisnya AB. Nah, buat dimasukin ke mesinnya, ini diubah jadi bentuk negatif, A, B, 0. Artinya, gampangnya, nggak ada A yang sekaligus bukan B. Jadi mesinnya bakal ngeliminasi semua skenario di mana A bener, tapi B salah. Oke, paham. Dan Peirce sendiri yang notasinya dipakai Marquand, kayaknya punya pandangan yang praktis banget ya soal mesin-mesin ini. Dia bilang kayak penggilingan gitu, masukin premis, puter engkol, keluar kesimpulan logisnya. Mekanis banget ya analoginya. Iya, lugas banget analoginya. Tapi di balik itu, Peirce ngajuin pertanyaan yang dalam banget loh. Dan relevansinya malah makin kerasa sekarang. Dia nanya, sebenarnya seberapa banyak sih urusan mikir yang mungkin bisa dilakuin sama mesin, dan bagian mana yang kudu tetap diserahin ke pikiran yang hidup? Wah, itu pertanyaan. Kena banget kan? Pertanyaan ini diajuin lebih dari seabad lalu pas mesin logika masih roda gigi sama tuas. Sekarang jadi inti debat kita soal AI, kecerdasan buatan. Apa sih batas kemampuan mesin buat mikir? Apa inti pemikiran manusia yang nggak bisa ditiru? Pertanyaan Peirce ini relevan banget hari ini. Iya, bener banget. Terus ada temuan menarik lagi nih soal Marquand sama Peirce. Di antara naskah-naskah Marquand, ternyata ditemuin diagram sirkuit listrik dari tahun 1885. Banyak ahli mikir ini mungkin rancangan diagram mesin logika listrik pertama yang pernah dibuat. Ada juga surat menyunat antara Peirce sama Marquand yang ngomongin soal potensi pakai sirkuit listrik buat operasi logika. Serius? Tahun 1885 udah mikirin pakai listrik buat logika? Ya, ini nunjukin gimana visi komputasi logika, pakai listrik buat mikir, itu muncul jauh sebelum teknologinya siap. Kan hubungan antara aljabar Boolean sama sirkuit switching baru bener-bener dipetakan luas tahun 1930-an sama Claude Shannon. Ini bukti gimana ide konsep seringkali ngeduluin kemampuan teknologi zamannya. Sebagai catatan aja, mesin logika listrik yang beneran jadi itu baru tahun 1947. Bikinan mahasiswa Harvard, Burkhardt sama Kalin. Luar biasa sih. Ide bisa sejauh itu mendahului teknologi. Nah, selain bikin mesin fisik buat ngegiling logikan ini, ada cara lain yang lebih abstrak tapi kuat banget buat analisis validitas argumen, yaitu pakai tabel kebenaran. Konsep ini akarnya juga kuat ya, dari ide Boole soal pakai angka 1 buat benar dan 0 buat salah. Betul sekali. Tabel kebenaran ini nawarin cara yang sistematis dan lengkap buat ngecek argumen valid atau enggak. Intinya gini, kita bikin daftar semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran, benar true atau salah false, buat tiap pernyataan simple yang jadi bagian argumen itu. Kalau tabelnya udah jadi, kita cek apakah kesimpulannya selalu benar di tiap baris, tiap skenario, di mana semua premisnya juga benar. Kalau iya, berarti argumen itu valid secara logis. Oke, jadi didata semua kemungkinannya ya. Iya, dan metodenya ini jalan berdasarkan aturan dasar konektor logika dari aljabar Boole, kayak disjungsi atau
P, V, Q, ini cuma salah kalau dua-duanya salah. Kalau nggak ya benar. Terus konjungsi, dan, P, Q, ini cuma benar kalau dua-duanya benar. Kalau ada satu aja yang salah, ya hasilnya salah. Sama implikasi atau kondisional. Jika P, maka Q. P garis miring Q. Nah ini agak unik. Dia cuma salah pas kondisi jikanya P benar, tapi makanya Q salah. Di kondisi lain, dia dianggap benar. Oke, biar lebih kebayang nih, kita coba pakai contoh dari buku Logic Made Easy ya. Ini diadaptasi dari masalah yang dulu diajuin Marquand juga. Bayangin ada 3 gadis. Anna, Berta, sama Cora. Ada 3 aturan soal mereka di rumah. Aturan pertama, setiap kali Anna atau Berta atau dua-duanya ada di rumah, nah si Cora juga pasti di rumah. Jadi, jika A atau B, maka C. Aturan kedua, pas Berta lagi keluar, nggak di rumah, si Anna juga pasti keluar. Jadi, jika tidak B, maka tidak A. Aturan ketiga, setiap kali Cora ada di rumah, si Anna juga pasti ada di rumah. Jadi, jika C, maka A. Nah, ini kan kayak teka-teki logika ya. Cuma modal 3 aturan ini, apa yang bisa kita simpulin? Pasti soal pola keberadaan mereka bertiga. Bisa ketahuan kan kapan mereka bareng atau pisah? Nah, ini contoh pas banget buat nunjukin gunanya tabel kebenaran. Kita punya 3 proposisi dasar kan? A, Anna di rumah, B, Berta di rumah, C, Cora di rumah. Masing-masing bisa benar, T, atau salah, F. Jumlah total kombinasinya berarti 2 pangkat 3 ada 8 kemungkinan. Jadi kita bikin tabel, 8 baris, isinya semua kombinasi dari TTT sampai FFF. Oke, 8 baris kemungkinan. Terus gimana? Sekarang kita pakai aturan tadi satu-satu kayak filter gitu. Langkah 1, cek aturan pertama. Jika A atau B, maka C. Kita cari di tabel baris mana aja yang melanggar aturan ini. Aturan ini dilanggar kalau jikanya A atau B benar, tapi makanya C salah. Nah, baris-baris yang kayak gitu, misal A, T, B, F, C, F, atau A, F, B, T, C, F, atau A, T, B, T, C, F, kita eliminasi. Coret aja dari tabel. Oke, disaring pakai aturan pertama. Langkah 2. Sekarang kita lihat baris yang masih sisa. Cek aturan kedua. Jika tidak B, maka tidak A. Aturan ini dilanggar kalau jikanya tidak B, benar, artinya B sama dengan F, tapi makanya tidak A, salah, artinya A sama dengan T. Cari di baris sisa yang kondisinya gitu. Eliminasi lagi kalau ada. Terus aturan ketiga juga. Iya, terakhir. Di baris yang masih bertahan, cek aturan ketiga. Jika C, maka A. Ini dilanggar kalau jikanya C, benar, tapi makanya A, salah. Cari lagi yang kayak gitu di sisa baris, terus eliminasi. Oke, jadi setelah disaring pakai 3 aturan itu, dari 8 kemungkinan awal, apa yang sisa di tabel kebenaran kita? Berapa skenario yang mungkin jadinya? Nah, hasilnya ini lumayan mengejutkan loh. Setelah 3 filter aturan itu diterapin, dari 8 kemungkinan tadi, ternyata cuma sisa 2 skenario. 2 baris aja yang memenuhi semua aturan bareng-bareng. Cuma 2? Apa aja itu? 2 baris yang valid itu, pertama, pas A sama dengan benar, B sama dengan benar, C sama dengan benar, artinya 3-tiganya di rumah. Dan kedua, pas A sama dengan salah, B sama dengan salah, C sama dengan salah, artinya 3-tiganya lagi nggak di rumah. Oh, jadi kesimpulannya. Kesimpulan logisnya, berdasarkan aturan tadi, si Anna, Berta, sama Cora ini harus selalu bareng. Entah mereka bertiga semua di rumah barengan, atau mereka bertiga semua keluar barengan. Nggak ada kemungkinan lain yang cocok sama semua aturan. Nggak bisa misalnya cuma Anna doang yang di rumah, atau cuma Berta sama Cora yang keluar. Nggak bisa. Wah, menarik ya hasilnya. Iya, dan ini nyambung lagi ke cara kerja mesin Marquand tadi kan. Ingat nggak, mesinnya butuh input negatif, terus kerjanya ngeliminasi yang nggak konsisten. Nah, tabel kebenaran ini, cara kerjanya ya mirip gitu. Dia secara sistematis nyari dan ngeliminasi semua skenario yang salah atau nggak mungkin menurut aturan premis yang ada, sampai cuma nyisain kemungkinan yang valid aja. Pendekatan eliminatif yang kuat ya. Sejauh ini kan kita ngomongin logika klasik ya, yang disebut logika by-valued. Maksudnya, setiap pernyataan itu diasumsikan cuma punya 2 nilai, benar atau salah, titik. Logika ini kan didukung sama hukum dasar kayak hukum jalan tengah yang ditiadakan, sesuatu pasti A atau bukan A. Sama hukum non-kontradiksi, sesuatu nggak bisa sekaligus A dan bukan A. Tapi pertanyaannya, dunia nyata emang selalu serapi itu, selalu hitam putih? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya.
Dan pertanyaan itulah yang jadi pemicu munculnya apa yang disebut logika multivalued. Logika yang nilainya banyak. Salah satu tokoh awal yang penting di sini itu Jan Lukasiewicz tahun 1917. Dia ngusulin sistem logika yang nilainya nggak cuma 2, tapi 3. Benar, biasanya ditulis 1, salah, ditulis 0, sama nilai ketiga yang dia sebut mungkin, possible. Dia kasih nilai angka setengah. Mungkin, jadi ada nilai ketiga selain benar dan salah. Iya. Gagasannya ini sebagian terinspirasi dari upayanya Aristoteles dulu, walaupun nggak sepenuhnya berhasil sih, buat ngembangin yang namanya logika modal. Logika yang coba ngurusin pernyataan soal keniscayaan harus terjadi sama kemungkinan bisa terjadi. Sistem logika kategorikal Aristoteles jauh lebih sukses dibanding usahanya di logika modal ini. Terus, apa dampaknya kalau ada nilai mungkin ini? Konsekuensinya lumayan radikal loh buat sistem 3 nilai Lukasiewicz ini. Misalnya, kalau pernyataan A dianggap mungkin, nilai setengah, nah negasinya tidak A di sistem ini juga dianggap mungkin, nilai setengah. Ini bisa bikin situasi di mana hukum jalan tengah, A atau tidak A harus benar, sama hukum non-kontradiksi, A dan tidak A nggak bisa sama-sama benar, jadi nggak berlaku universal lagi. Kalau A dan tidak A sama-sama nilainya setengah, mungkin ya kedua hukum dasar logika klasik itu bisa aja dilanggar. Wah, bisa gitu ya. Selain soal kemungkinan filosofis ini, ada gunanya lagi nggak sih logika 3 nilai ini? Ada. Ini juga menaruh perhatian filsuf bahasa sama linguis modern. Buat ngatasin kasus-kasus aneh dalam bahasa. Contoh klasik banget nih. Pernyataan kayak, Raja Prancis saat ini botak. Oke, Prancis kan republik, nggak punya raja. Terus? Nah, pertanyaannya, pernyataan tadi salah nggak? Kalau kita belum salah, harusnya, menurut logika klasik, negasinya Raja Prancis saat ini tidak botak, jadi benar dong. Tapi kan aneh juga bilang gitu karena emang nggak ada Raja Prancis. Nah, nilai kebenaran ketiga di sini bisa diartikan macam-macam. Ada yang bilang tidak terdefinisi, nggak bermakna, premisnya salah, atau bahkan paradoks. Jadi nilai ketiga ini bisa jadi jalan keluar buat kasus kayak gini. Menarik juga ya buat kasus bahasa. Dan eksplorasinya nggak berhenti di 3 nilai aja loh, ada yang ngembangin logika 4 nilai. Ternyata ini ada gunanya di ilmu komputer, misalnya buat nunjukin kondisi sirkuit. Benar, salah, mungkin, tegangannya tinggi nggak jelas atau malah korslet, konflik. Emil Post bahkan secara teori ngembangin konsep logika N nilai, bisa punya banyak nilai kebenaran diskret. Wah, makin kompleks ya. Betul, dan semua ini ngebuka jalan lagi ke konsep yang lebih rumit kayak fuzzy logic, logika fuzzy. Itu khusus buat ngurusin konsep yang emang dari sananya udah samar, nggak jelas, abu-abu, bukan cuma benar salah mungkin, tapi itu cerita lain lah ya. Oke. Tapi penting nih buat balik ke kutipan Peirce tadi. Meskipun mesin logika, mekanik atau elektronik, sama metode abstrak kayak tabel kebenaran, itu jago banget ngitung logis berdasarkan aturan benar salah yang tegas. Pikiran manusia kayaknya masih punya keunggulan unik buat navigasi kompleksitas dunia nyata, buat bergulat sama ambiguitas, ketidakpastian, sama nuansa mungkin ini. Oke, jadi dalam penjelajahan kita kali ini, kita udah lihat nih jejak awal manusia coba memekanisasi penalaran pakai mesin logika. Kita juga udah bongkar cara kerja tabel kebenaran sebagai alat analisis argumen yang sistematis. Dan kita bahkan udah nyentuh batas logika klasik dengan ngelihat kemungkinan ada nilai lain selain benar dan salah. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, gimana pemahaman soal sejarah upaya memekanisasi logika ini? Dari mimpinya Stanhope dan Jevons, cerdiknya Marquand, sampai abstraksi tabel kebenaran dan tantangan dari logika multinilai, bisa bikin kita lebih menghargai ya betapa rumit dan canggihnya proses penalaran kita sendiri. Benar juga. Terutama pas kita hadapin situasi nyata yang seringnya nggak hitam putih, penuh ketidakpastian, ambigu, atau hal-hal yang cuma bisa kita bilang mungkin. Pengetahuan ini bikin kita lebih menghargai nggak sih kemampuan unik pikiran manusia buat nalarnya dalam kondisi gitu. Kemampuan yang ya setidaknya sekarang ini kayaknya belum bisa sepenuhnya ditiru atau diganti sama mesin secanggih apapun itu. Sesuatu buat Anda renungkan deh. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.